Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Masih semangat belajar? Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Ada yang nggak masuk hari ini? Buka KS halaman 1. Sekarang kita mempelajari bunyi dan pendengaran. Bunyi dan pendengaran. Bunyi adalah energi yang muncul berupa getaran di udara yang berasal dari berbagai benda atau hal yang memiliki getaran frekuensi. Bunyi dapat berasal dari berbagai hal dan hampir semua makhluk hidup dapat menghasilkan bunyi. Kemudian pendengaran. Pendengaran adalah salah satu indera utama manusia yang berfungsi untuk berkomunikasi dan memberi peringatan kepada tubuh. Mulai indera pendengaran, Anda dapat merasakan getaran yang disebut sebagai suara. Ini disebut proses mendengar yang melibatkan bagian-bagian telinga dan otak. Nomor 1, bunyi pada musik dan sifat merambat. Bunyi pada alat musik. Alat musik akan menghasilkan bunyi jika dimainkan. Alat musik dapat dimainkan dengan cara dipetik, digesek, dipukul, dan ditiup. Mari kita pelajari berbagai alat musik berikut agar menghasilkan bunyi. Ini apa namanya? Gitar merupakan contoh alat musik yang dimainkan dengan cara dipetik. Gitar terdiri dari badan gitar dan
digesek. Menggesek dawai biola bertujuan untuk menggetarkan ini apa namanya? Trompet merupakan contoh alat musik yang dimainkan dengan cara bunyi trompet dihasilkan dari aliran udara yang mengatakan keluar tabung trompet. Ini apa namanya? Piano merupakan contoh alat musik yang dimainkan dengan cara tahukah kalian, ternyata bunyi yang kita dengar sebenarnya berasal dari adanya getaran dari sumber bunyi tersebut. Sifat bunyi merambat. Coba dibaca. Berdiri. Sifat bunyi merambat. Berdiri. Bunyi. Bunyi dapat merambat dari sumber bunyi ke tempat lain melalui media. Media perambat bunyi adalah benda padat, benda cair, dan benda gas. Perambatan bunyi paling cepat medium benda padat, kemudian benda cair, dan yang paling lambat bunyi merambat melalui gas udara. Bunyi tidak dapat merambat di ruangan hampa udara. Pada ruang hampa udara, bunyi tidak dapat kita dengar. Hal ini dikarenakan ruang hampa tidak terdapat udara yang dapat merambat bunyi kecuali menggunakan media tertentu. Sifat bunyi merambat. Bunyi merambat melalui benda padat. Bunyi dapat merambat melalui benda padat. Contoh bunyi merambat melalui benda padat kita temukan pada saat dokter memeriksa detak jantung pasien. Paham? Ada yang ditanyakan? Sifat bunyi merambat. Bunyi merambat melalui benda cair. Bunyi dapat merambat melalui benda cair. Bukti bunyi merambat melalui benda cair dapat kita temukan pada saat tim SAR saat menolong kecelakaan di dasar laut. Adanya sifat tersebut, komunikasi antara orang yang ada di atas kapal dan penyelam dapat berjalan dengan lancar. Bunyi merambat melalui benda gas. Bunyi dapat merambat melalui benda gas, contohnya benda gas adalah udara. Jadi bunyi dapat merambat melalui 3 benda. 1 benda padat, 2 benda cair, 3 benda gas. Apa ada yang belum paham? Kalau sudah paham, dibagi menjadi 5 kelompok. 3 kelompok. Kelompok 1, 2, 3 ya. Ditulis kelompoknya kelompok 1, 2, dan 3. Terus di bawahnya ditulis nama-namanya, nama anggotanya.
musik bernama gitar. Cara memainkan gitar di ini namanya alat musik gitar. Caranya di drum. Drum itu seperti rebana itu ya, sama-sama dipukul. Ini namanya apa? Biola. Cara memainkannya beda dengan gitar ya. Ini trompet. Jadi kita hari ini belajar alat-alat musik dan cara memainkannya, seperti trompet, piano, gitar, dan drum. Ini namanya piano. Ada yang pernah main piano? Ada berapa sifat bunyi? Ada tiga. Satu. Cukup sekian pelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini